Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya? Semoga Ananda masih dalam keadaan yang baik ya. Dan semoga Allah mudahkan aktivitasnya hari ini. Amin. Ananda, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pada hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 2, manfaat hewan di sekitar. Pada hari ini kita sudah masuk pembelajaran 3 dan 4. Sekarang mari kita masuk materi baru. Materi yang insya Allah akan kita pelajari hari ini adalah yaitu pembelajaran 3 dan 4. Pada pembelajaran ketiga, kita akan belajar memperhatikan gerak puisi. Kedua, menjelaskan isi pesan dalam cerita tentang hewan. Ketiga, menjelaskan masalah yang menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Pada pembelajaran keempat, kita akan belajar pertama, memerankan isi cerita. Kedua, menceritakan keberagaman karakteristik individu di masyarakat. Terakhir, melakukan permainan dengan gerak memutar dan meliuk. Memperhatikan gerak puisi. Pada puisi, biasanya pembaca puisi akan melakukan gerakan-gerakan tertentu. Gerak dalam puisi ada unsur estetis dan unsur ekspresi. Untuk unsur estetis yaitu berkaitan keindahan. Kemudian unsur ekspresi berkaitan ungkapan perasaan. Jadi ini akan dilihat dalam gerak yang dilakukan, yaitu unsur estetis dan ekspresi. Ini ada gambar kupu-kupu, puisi tentang kupu-kupu. Judulnya adalah Kupu-kupu yang Lucu. Bisa dibaca. Pada pembacaan puisi, nanti kita bisa menampilkan keindahan dan ekspresi dari pembacaan puisi ketika kita melakukan gerak saat membaca puisi. Selanjutnya, kita akan belajar menjelaskan masalah yang menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Ini ada tugas yang nanti tidak ada contohnya di buku ya. Jadi, Ananda bisa memperhatikan apa yang Ustazah sampaikan. Pak Imam membeli kambing sebanyak 8 ekor. Di rumahnya,
Pak Imam memiliki 4 kandang. Isi setiap kandang tersebut adalah titik. Ini adalah pertanyaannya. Jadi Pak Imam membeli kambing 8 ekor. Kambingnya ada 8. Di rumahnya Pak Imam memiliki 4 kandang. Nah, kandangnya ada 4. Isi setiap kandang tersebut adalah berapa ya? Berarti yaitu 2. Kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut adalah 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 kandang dengan isi 2 ekor kambing sama dengan ada 8 ekor kambing. Kambing tersebut dibeli Pak Umar. Karena dibeli berarti Pak Imam tidak ada kambing lagi ya. Pak Umar mempunyai 2 kandang. Jadi isi setiap kandang tersebut adalah 4. Coba kita lihat. Ini ada 8 ekor kambing tadi yang dibeli oleh Pak Umar. 4. Benar ada 4 kambing dan ada 2 kandang. Kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut adalah 2 kandang dikali 4 ekor kambing sama dengan ada 8 ekor kambing. Berarti sama ya jumlahnya. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4. Sekarang kita akan belajar menjelaskan isi pesan dalam cerita tentang hewan. Di sini ada cerita yang berjudul Aku Penyayang Hewan. Cerita ini ditulis oleh Ustazah. Boleh untuk dibaca. Ustazah bacakan dulu ya. Dafa, Andika, dan Raihan adalah sahabat baik. Sepulang sekolah, Dafa dan Andika datang ke rumah Raihan. Ketika mengetuk pintu, Dafa dan Andika mendengar suara ayam berkotek. Ketika dicari arah suaranya, ternyata Raihan sedang memberi makanan pada ayam. Dafa dan Andika pun berjalan menemui Raihan. Assalamualaikum, ucap Dafa dan Andika bersama-sama. Waalaikumsalam, jawab Raihan. Masya Allah, banyak sekali telur dan ayamnya. Padahal saat kelas 2 tidak sebanyak ini, kata Andika. Dafa mengangguk tanda setuju. Iya, alhamdulillah. Awalnya aku lelah sekali, tapi kata Abi, aku harus tekun dan pantang menyerah saat merawat ayam, supaya bisa berkembang biak dengan baik, ujar Raihan. Aku juga sangat suka dengan hewan ayam karena sangat menggemaskan, lanjut Raihan. Kalau tidak salah, Andika juga memelihara ayam, tanya Dafa. Tidak, aku memelihara kucing, jawab Andika. Wah, sama, aku juga memelihara kucing, ujar Dafa. Pada cerita tersebut, kita bisa mengambil pesan di dalamnya. Nah, sekarang kita akan membaca dialog dari cerita yang tadi. Dialog dari cerita Aku Penyayang Hewan.
Tadi tokohnya ada 3, yaitu Dava, Andika, dan Raihan. Kata Dava dan Andika, "Assalamualaikum." Raihan jawab, "Waalaikumsalam." Lalu dijawab Andika, "Masya Allah, banyak sekali telur dan ayamnya. Padahal saat kelas 2 tidak sebanyak ini." Kata Raihan, "Iya, alhamdulillah, awalnya aku lelah sekali. Tapi kata Abi, aku harus tekun dan pantang menyerah saat merawat ayam, supaya bisa berkembang biak dengan baik. Aku juga sangat suka dengan hewan ayam karena sangat menggemaskan." Kata Dava, "Kalau tidak salah Andika juga memelihara ayam." Kata Andika, "Tidak, aku memelihara kucing." Lalu Dava jawab, "Wah, sama, aku juga memelihara kucing." Ini adalah dialog antar 3 tokoh, Dava, Andika, dan Raihan. Dialog di sini artinya percakapan ya, Ananda. Jadi yang tadi ada dalam dialog hanya sebatas percakapan saja. Selanjutnya kita akan belajar menceritakan karakter individu di masyarakat. Dalam masyarakat, lingkungan sangat beragam. Ada teman yang berbuat baik, ada teman yang berbuat tidak baik. Kita sepatutnya mengikuti perbuatan yang baik. Jika ada teman yang berbuat tidak baik, mungkin kita bisa mencoba untuk menasehati teman. Misalnya, teman yang membuang sampah sembarangan, tidak membuang di tempatnya, bisa kita nasehati atau ingatkan temannya. Tentu dengan cara yang baik ya. Kemudian perbuatan yang tidak baik yang lainnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Amin. Selanjutnya, kita akan belajar bermain dengan gerak memutar dan meliuk. Pada gambar ada 2 permainan, yaitu permainan 1 dan permainan 2. Media yang digunakan dalam gambar adalah bola. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada tugas. Tugas hari ini adalah yaitu pertama, matematika soal cerita tentang bebek dan telur. Ada di buku halaman 72 sampai 74 nomor 1 dan 2. Nanti Ananda bisa lihat yang ada gambar bebek dan telurnya saja ya yang dikerjakan. Yang nomor di bawah nomor 2 ada soal juga, yang di bawah itu tidak dikerjakan. Jadi cukup soal cerita tentang bebek dan telur. Tadi sudah kita bahas ya cara mengerjakannya. Ananda bisa membaca kembali penjelasan yang Ustazah sampaikan. Nanti bisa fokus pada tulisan yang berwarna hitam yang sudah ditebalkan. Lalu tugas kedua adalah membaca puisi. Nanti dikirim berupa video. Puisinya adalah puisi
yang berjudul Kupu-kupu yang lucu. Nanti dikirimkan ke guru. Lalu jangan lupa saat membaca puisi juga menyertakan gerak dalam pembacaan puisi. Kemudian tugas ketiga di kumpul hari Senin, membaca dialog cerita Aku Penyayang Hewan. Video boleh dibaca sendiri, boleh juga bersama orang lain yang ada di rumah. Jadi tugasnya berupa video. Dialognya ada di sini. Tadi sudah dibacakan satu persatu percakapan antara 3 tokoh, dan yang di sini adalah yang ustazah perlihatkan semua dari awal sampai selesai untuk dialognya. Dialog ini karena ada 3 tokoh, boleh nanti bersama saudara atau uminya. Boleh juga Ananda baca sendiri, tidak apa-apa. Demikian, sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.